Jadi ini kadang ngapain sih kok nambahin, mesti staff-staffnya yang di sini juga, iya kenapa dulu udah nanam happy sekarang ditambahin lagi, harus berkontribusi untuk energi yang terbarukan. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ada 4 orang ini, tepuk tangan untuk 4 orang ini, keren kan? Nah, untuk kawan-kawan semua yang ada di ruangan ini, model interaksi kita sebenarnya adalah kalau ada pertanyaan, kita tidak akan membuka pertanyaan langsung, tapi melalui satu aplikasi yang namanya Slido. Ya, ini ada Slido, jadi tinggal dibuka di website, pakai HP masing-masing, itu ada slido.com, kemudian tidak perlu daftar, tidak perlu macam-macam, ya, tinggal masukkan kodenya saja. Ya, kodenya adalah 1375171. Ya, jadi saya ulang, 1375171. Nah, nanti ada kawan-kawan dari panitia yang memang ditugaskan menjadi kurator. Pertanyaan yang terpilih itu akan memperoleh hadiah spesial, ya. Jadi makin banyak bertanya, itu akan banyak kemungkinan yang memperoleh hadiah, tapi juga membuat pusing kami yang ada di depan sini, ya. Nah, itu kemudian yang ingin saya sampaikan lagi sebelum kita mulai sebenarnya adalah bahwa selain Slido ini, itu juga di Slido nanti kalau kawan-kawan punya ide, ya, tentang ide, jadi tidak harus pertanyaan, tetapi kalau ada ide untuk rehabilitasi hutan di Indonesia, seperti inovasi macam-macam, tolong ya tulis di Slido. Nah, kita juga akan ada special gift, ya, giveaway untuk ide-ide inovasi yang cemerlang gitu. Jadi ini ada orang-orang cemerlang di sini, ada peserta yang cemerlang di sana. Jadi kita cemerlang gitu, cemerlang akan menjadi super cemerlang gitu ya. Ya, saya akan langsung ngobrol dengan keempatnya. Kawan-kawan, diskusi ini akan ada 2 babak. Babak yang pertama sebenarnya kita ingin memperoleh ya situasi saat ini. Situasi saat ini bisa berupa sebuah potensi, bisa sebuah data-data, bisa juga sebuah analisa yang bisa menjelaskan kepada kita semua apakah upaya rehabilitasi hutan untuk menciptakan energi baru terbarukan itu memang on track gitu. Memang ada aturannya, ada yang harus ditanamnya, ada kelembagaan yang memungkinkan itu terjadi gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa upaya untuk membangun energi yang terbarukan ini bukan hal baru. Kalau kita kenal di zaman dahulu ada menanam jarak gitu ya. Itu sejak zaman Jepang ada. Dan hasilnya sebenarnya juga belum ada yang mengembirakan gitu. Kadang orang menyebutnya proyek itu berhenti. Karena itu kita tidak akan mengulangnya hal itu. Oke. Jadi idenya adalah saya ingin mengundang ke Pak Niko dulu, Pak Niko. Bagaimana sebenarnya gagasan ini muncul, Pak Niko, supaya bahwa rehabilitasi hutan itu berkontribusi pada energi yang terbarukan. Jadi istilah yang dipakai oleh kawan-kawan di sini adalah menanam harapan. Ya, temanya adalah menanam harapan. Maksudnya apa itu, Pak Niko? Satu-satu. Untuk menghindari COVID, jadi satu orang satu. Baik, panitia di sini. Tes. Baik, terima kasih Pak Dhani Munggoro sudah menyampaikan prolog yang sedemikian menarik kita untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, saya merasa bangga bisa didampingi ada Pak Profesor Haryadikarto, Pak Profesor Budi Leksono. Mereka pakar-pakar yang cukup mumpuni, dan ada dari PLN Pak Irfan. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Dhani tadi, sebetulnya posisi kita seperti apa sih di dalam pengembangan energi baru terbarukan?
ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari target NDC kita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau sebelum tahun 2022 kemarin, target NDC kita adalah pengurangan emisi sebesar 29% di tahun 2030. Dan kalau dengan dukungan internasional, pengurangan emisi kita naik sampai 41%. Namun demikian sejak tahun 2022 kemarin sudah ada enhance NDC, di mana target pengurangan emisi kita yang awalnya 29% naik menjadi sekitar 31%. Dan yang 41% diharapkan naik sampai angka 43%. Nah, pengurangan emisi ini salah satunya, jadi ada 5 sektor sebetulnya yang akan kita tuju pengurangan emisinya. Salah satunya adalah sektor energi. Nah, terkait dengan energi ini memang Presiden dan Ibu Menteri sudah menegaskan kepada kita semua bahwa KLHK harus berperan di dalam mendukung pengembangan EBT ini. Di Rencana Umum Energi Nasional, kalau tidak salah di tahun 2030 itu target bauran energi, artinya dari energi yang menggunakan bahan baku fosil dengan energi terbarukan itu diharapkan tercapai sebesar 23%. Nah, ini yang menjadi bagian dari bagaimana dukungan KLHK di dalam mengembangkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk energi terbarukan. Nah, terkait dengan tusi KLHK, di mana secara umum sebetulnya ya, kalau KLHK itu orang pikirnya pasti nanam karena terkait dengan hutan. Nah, ini juga kita nanti berkecimpungnya secara kebijakan, ini tidak lepas dari bagaimana kita melakukan penanaman. Ibu Menteri sudah mengeluarkan dua permen. Yang pertama Permen nomor 62 tahun 2019, ini terkait dengan HTI. Yang kedua Permen nomor 11 tahun 2021, itu terkait dengan HTR. Kedua permen ini sebetulnya memayungi aktivitas terkait dengan hutan tanaman sebetulnya. Namun demikian di dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa hutan tanaman yang dikembangkan salah satunya adalah jenis komoditas untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Jadi secara aturan itu sudah diakomodasi di dalam dua permen ini. Kemudian dari sisi kebijakan lain yang ini lebih menukik lagi di Direktorat Jenderal Pedaserha dan Direktorat RH di mana kami berada, ada permen lagi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, adalah Permen 23 tahun 2021. Nah, ini juga dalam konteks komoditas saat ini untuk kawasan-kawasan di dalam kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung, sudah tidak ada lagi pembatasan untuk jenis-jenis tertentu. Jadi kalau dulu sebelum Permen 23 ini keluar, itu ada batasan, misalnya untuk kawasan hutan produksi, tumbuhan tanamannya yang digunakan adalah 70% kayu-kayuan misalnya, atau 30% HHBK. Kemudian yang untuk hutan lindung itu kebalikannya, 70% HHBK dan 30% kayu-kayuan. Nah, di Permen 23 ini kita sudah menghilangkan itu. Artinya apa? Artinya peluang untuk menggunakan jenis-jenis yang bisa mendukung pengembangan energi baru terbarukan itu sangat dimungkinkan. Implementasinya memang kita belum banyak, Pak Dhani, bahkan mungkin boleh kami katakan kalau dari sisi pemerintah terkait dengan rehabilitasi menggunakan jenis yang bisa mendukung EBT ini kita belum banyak bergerak. Namun ini sebuah peluang yang ke depan dengan adanya forum talkshow ini barangkali kita bisa mendapatkan masukan yang sangat berharga, sehingga kita bisa menentukan langkah ke depan yang perlu kita rencanakan, kita laksanakan seperti apa. Di samping juga tentu saja
link sinergi dengan institusi-institusi terkait, karena memang tidak bisa kita mengembangkan tanaman untuk mendukung EBT tapi di endingnya, di bagian akhirnya terkait dengan off-taker dan lain sebagainya ini kita tidak pikirkan juga. Barangkali itu Pak Dhani untuk membuka talkshow kita pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Jadi kawan-kawan semua kita bisa bayangkan sebenarnya ada target-target besar ya. Bagaimana ada bauran energi pada tahun 2025 itu 23% tadi yang disebutkan ya. Dan itu akan naik terus sampai ke 2050. Jadi upaya energi terbarukan itu kan sebenarnya juga sumber-sumbernya terbatas ya. Kalau kita ambil dari kawasan non-hutan itu kan matahari, ya, angin, mungkin gelombang laut, air, sungai. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bahwa ada niat bagaimana sebenarnya hutan-hutan kita itu juga sebenarnya bukan sekedar tadi penyimpan karbon, tapi juga bisa menjadi sumber-sumber energi yang terbarukan. Nah, saya sebenarnya ingin memperoleh perspektif ya dari Profesor Haryadi kaitannya dengan begini, Mas. Ini kan kalau soal menanam pohon itu kan kita sama-sama gampang kan, ya cari bibit, tanam gitu kan, selesai. Urusannya kan seolah-olah gampang banget. Tapi kenapa selalu menjadi begitu rumit sehingga upaya yang baik ini lebih sering gagalnya daripada berhasil ya Mas? Itu gimana penjelasannya? Ya baik, terima kasih. Jadi dari perspektif teknikal barangkali ya, kalau pohon bisa ditanam tentunya bisa diperbanyak dan bisa menjadi sumber banyak hal, antara lain dalam konteks ini adalah energi gitu ya. Dan kita juga punya kekayaan tanah, hutan dan seterusnya. Jadi secara teoritis sebetulnya nggak ada masalah gitu ya, aspek seperti itu bisa dilakukan. Nah, kenapa yang seperti ini perlu kita bicarakan? Tentu pemerintah sendiri punya cara, prosedur menanam di mana tidak boleh hutan lindung misalnya begitu ya, karena itu untuk perlindungan. Pasti juga tidak mudah untuk nanam hal seperti ini di lahan-lahan masyarakat misalnya. Nah, sehingga pemerintah mengajukan sesuatu kondisi di lapangan yang layak untuk ditanam ini dari sisi pemilikan gitu. Nah, kita sudah punya pengalaman sebenarnya untuk yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan itu ya. Bahkan ketika saya mahasiswa tahun 70-an itu sudah ada reboisasi dan seterusnya. Nah, persoalannya sebenarnya adalah ketika semua dinamika pembangunan ini berjalan, ada hal-hal yang menjadi tantangan kira-kira untuk memastikan itu. Yang pertama, ketika tadi itu dibicarakan bagaimana ya kalau kita membuat tanaman sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan gitu, daripada selalu menggunakan batu bara yang suatu saat akan habis begitu. Nah, ide ini saya pikir harus ditunjang oleh suatu kebijakan setelah melihat masalah-masalah yang ada. Nah, pertama saya ingin mengatakan begini, soal nanam pohon ya, swasta itu sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu lihat informasinya, untuk kertas ya saat ini sudah ada hasil kira-kira 38 sampai 40 juta meter kubik per tahun dari tanaman. Pertanyaannya, kenapa swasta bisa berhasil? Kira-kira gitu ya. Nah, pasti dia punya konsesi yang namanya hutan tanaman industri tadi. Pasti dia punya cara terbaik memilih jenis apa yang ditanam, pasti sesuai dengan bahan bakunya. Pasti dia punya tenaga kerja, punya gaji, punya apa gitu, yang boleh dibilang sempurnalah situasi seperti itu kalau kita lihat di swasta. Nah, sekarang bagaimana kalau itu ditanam oleh masyarakat, ditanam oleh pemerintah sendiri? Bagaimana kalau itu juga dikaitkan dengan lingkungan dan seterusnya? Nah, dari situ kita mulai lihat perbedaan caranya. Tetapi kesimpulan sementara ini bisa dikatakan bahwa nggak ada masalah sebetulnya. Contohnya adalah swasta sudah bisa tuh menghasilkan 40 juta meter kubik per tahun dari hutan tanaman. Nah, sekarang kalau kita ingin
sesuatu hal yang terkait dengan energi tadi, pasti kemudian kita melihat hal-hal yang penting dan pengalaman di masa lalu. Satu, saya melihat bahwa kita tahu bahwa kalau pemerintah yang melakukan ini, itu ada 3 fungsi hutannya. Ada konservasi, lindung, produksi, begitu ya. Nah, pertanyaannya ketika saya juga melihat praktek selama ini, ternyata tanaman-tanaman yang ditanam di hutan lindung dan hutan produksi itu fungsinya konservasi, bukan kemudian ditebangi untuk produksi seperti itu. Jadi tertentu pasti. Nah, oleh karena itu juga harus mencari lokasi mana kalau begitu untuk energi baru terbarukan. Oh, itu di hutan produksi yang ada di situ. Atau lahan-lahan milik masyarakat dan seterusnya yang ketika harganya bagus, di Jawa pernah seperti itu untuk kayu sengon ya, tapi untuk kayu pertukangan itu tanaman akan otomatis karena masyarakat merasa ya apa salahnya begitu kalau punya kebun itu ditanami pohon dan itu laku dengan harga yang baik gitu. Nah, persoalannya kemudian kalau ini juga diterapkan di untuk bahan baku energi baru terbarukan tadi, pertama tentu kita lihat berapa itu. Nanti Bapak dari PLN mengatakan berapa luas kalau dikonversi menjadi luas paling tidak untuk mensupport itu gitu. Nah, saya melihat bahwa di negara-negara kayak Jepang, kayak India segala macam itu energi seperti ini tuh tidak besar-besaran. Kayak HTI yang sekarang itu sampai 40 juta hektar gitu. Bagaimana kemungkinannya seperti ini sebetulnya untuk skala rumah tangga, tidak berarti bahwa satu orang rumah tangga punya, tapi kelompok-kelompok yang ada. Nah, sehingga inovasinya sebetulnya adalah juga teknologi energi baru terbarukan itu kayak apa sih gitu. Nanti akan dijelaskan tentunya di situ ya. Itu sangat menentukan. Nah, itu bisa menggunakan sebenarnya proses-proses sosial karena utamanya di sini bukan skala perusahaan seperti itu gitu ya, maka kita punya potensi yang besar sekali kalau dilihat dari tanah dan keberadaannya. Tetapi yang kemudian diperlukan adalah, nah ini contohnya kebetulan ada Bapak Kepala yang di Lampung ya, ada proses-proses sosial yang bisa digunakan untuk membangun itu. Jadi intinya bukan hanya keberadaan tanah, bibit gitu ya, tapi persoalannya adalah gimana caranya menggait para petani itu sehingga tertarik. Pasti ukuran pertama adalah saya dapat berapa duit Pak kalau nanam seperti ini ya, berarti aspek komersialnya berapa terkait ini. Yang kedua adalah bagaimana Pak kalau saya melakukan penanaman di lahan negara supaya tidak juga dikira saya itu pencuri, maling segala macam, berarti kepastian usaha itu. Pertanyaan kemudian, siapa yang memfasilitasi proses itu? Jadi sebetulnya ada tantangan-tantangan juga, baik secara teknis, ya, secara kawasan, secara kelembagaan yang memerlukan dukungan juga aspek ini, serta tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah kalau masyarakat menanam pohon, laku berapa sih Pak? Kan itu menjadi kunci juga, ya, bukan sesuatu yang naif gitu ya, karena ini memang bukan untuk konservasi, bukan untuk perlindungan, ini adalah untuk energi baru terbarukan yang akhirnya diperjualbelikan juga begitu. Jadi mestinya juga ada kebijakan negara sekian rupiah lah kalau asalnya dari masyarakat supaya masyarakat tertarik, paling tidak kalau itu diterapkan pada tahap awal. Nah, kalau itu sudah berkembang ya mekanisme pasar tentunya, tetapi untuk memastikan bagaimana masyarakat bisa tertarik ini, urusannya adalah kebijakan-kebijakan seputar jumlah dan harga. Tentu saja kalau yang bikin ini cuma 10 orang, mungkin juga nggak laku juga, energi terbarukan itu perlu sekian juta meter kubik seperti tadi gitu ya. Jadi ada urusan-urusan teknikal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya skala industri ya. Kalau skala industri sudah ada contoh tadi itu, untuk kertas sampai 40 juta hektar ditangani 2 perusahaan itu sudah jalan sampai sekarang gitu ya. Nah, ketika ini kita serahkan ke masyarakat,
pasti persoalan-soalnya berbeda dan dari situlah kita harus berinovasi istilahnya begitu. Sementara saya segitu dulu, nanti saya bisa tambahkan detailnya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Prof gitu. Ini sebenarnya menarik ya bahwa yang digambarkan oleh Pak Niko tadi, saya bisa menjelaskannya adalah itu di makronya sebenarnya. Ya, semacam enabling conditionnya itu ada tadi. Bahwa kita menghadapi perubahan iklim, ada target-target pemerintah yang dijanjikan ke dunia, mau tidak mau itu harus dipenuhi karena sudah menjadi kesepakatan internasional juga nasional. Kemudian Prof. Haryadi sebenarnya menjelaskan bahwa harus ada jembatan sebenarnya dari enabling condition yang dibuat oleh pemerintah dengan kelembagaan yang akan dibangun, karena pada saat menanam secara teknikal nggak ada masalah. Tapi ketika tanahnya itu tanahnya siapa, kemudian bagaimana caranya, kalau misalnya contohnya saya mau nanam tuh daftarnya kemana? Kan belum tentu mudah kan? Dan urusan yang lain adalah apakah saya untung gitu nanam tanaman itu? Nah ini juga satu isu yang bagaimana caranya di dalam konteks meso, dalam bentuk kelembagaan itu juga harusnya dilengkapi gitu. Nah tapi ini belum beres nih, sudah ada kelembagaannya, ditata, urusannya adalah yang mau ditanam tuh apa Pak? Pohonnya tuh apa? Ya, ini yang saya sebenarnya pengen memperoleh informasi dari tataran spesiesnya ini, apa aja gitu, jangan-jangan memang nggak prospektif gitu untuk ditanam, apa justru prospektif, karena kalau betul-betul prospektif nggak usah ada enabling conditionnya, masyarakat udah jalan sendiri sebenarnya. Nah saya ingin undang Prof. Budi nih, Prof cerahkan kita, bener nggak sih ada sumber-sumber energi di yang ada kaitannya dengan hutan, Prof? Ya, baik, terima kasih Mas Dhani. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi talkshow hari ini karena kita akan berbagi pengalaman terhadap potensi-potensi tanaman hutan kita dan tantangan kita untuk merehabilitasi lahan yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa ada 12 juta hektar yang harus kita rehabilitasi dan tidak ada komitmen terhadap dunia. Kemudian yang kedua, bahwa ke depan net zero emission itu sudah menjadi komitmen dunia juga. Indonesia mencanangkan 2060, tapi sebetulnya dunia mencanangkan tahun 2050. Artinya apa? Kalau kita tidak ada aktivitas mulai hari ini, maka anak cucu kita tahun 2050 akan susah bernafas. Ya, rekan-rekan bisa lihat di YouTube, itu mengerikan 2050 tanpa ada tindakan dari kita. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menanam. Karena dengan menanam, pohon dan tanah akan menyimpan karbon dan akan mengeluarkan oksigen untuk bernafas bagi anak cucu kita nantinya. Sebagai negara tropis tentu saja dengan karakteristik geografi yang sangat luar biasa, Indonesia masuk di dalamnya. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Dhani bahwa potensi EBT, energi baru terbarukan, banyak sekali. Dari hidro, surya, angin, ya, arus laut yang sangat besar, dan tidak kalah pentingnya adalah tanaman. Karena dengan tanaman tersebut dapat mengisi tadi program pemerintah yang harus kita hijaukan dan harus bisa menghasilkan oksigen untuk anak cucu kita. Nah, kalau melihat dari tujuan RHL tadi, mestinya kita harus mencari tanaman apa yang sesuai, tanaman apa yang adaptif pada kondisi-kondisi lahan yang relatif tadi disampaikan RHL sasarannya adalah lahan-lahan kritis yang kondisi lingkungannya sangat ekstrim. Kemudian yang kedua, apakah selain adaptif tadi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai ekonominya dari buahnya, dari daunnya, atau dari kayunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apakah secara ekonomi visible untuk menjadi komoditas yang akan menghasilkan produk yang bisa dibeli. Kalau kita menghasilkan satu produk tapi tidak ada yang beli, maka tidak akan untung. Oleh karena itu Indonesia mempunyai harapan yang sangat besar untuk itu. Karena apa? Kalau terkait dengan tanaman, di negara 4 musim, tanaman itu hanya tumbuh dalam waktu 3 bulan. Di musim summer saja, ya, dari bulan Juli sampai September. Selepas itu 9 bulan apa? Dingin.
Di musim gugur, daun menggugurkan, bagaimana mau tumbuh? Tidak ada proses fotosintesa, 3 bulan. Setelah itu musim salju, apalagi musim salju. Semua pohon diliputi oleh salju. Setelah itu baru masuk musim semi. Baru muncul tunas-tunasnya untuk mempersiapkan melakukan fotosintesa. Pada saat saya mengalami hidup di negara 4 musim, saya membayangkan luar biasa kita harus bersyukur di Indonesia. Sepanjang tahun, 12 bulan kita dapat matahari. Oleh karena itu dunia sekarang pada saat terjadi krisis energi tahun 2006 akan melirik negara tropis. Salah satunya adalah Indonesia. Karena kita mempunyai keanekaragaman jenis hayat yang luar biasa, yang terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Banyak jenis tanaman kehutanan yang bisa kita kembangkan dan asli Indonesia. Kita bisa lihat di slide ini. Salah satunya adalah nyamplung. Selain nyamplung banyak sebetulnya, malapari atau Pungamia pinnata, kemudian kepuh, kemudian kesambi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara untuk biodiesel dan bioaftur atau sustainable aviation fuel atau SAF, minyak pesawat, maka kita hanya bisa melihat gampang saja tanaman yang bisa menghasilkan buah dan ada bijinya, dia bisa menghasilkan biodiesel, bisa menghasilkan bioaftur. Tapi kalau tanaman untuk menghasilkan bioetanol, untuk menghasilkan premium, prinsipnya nggak ada karbohidratnya saja yang bisa menghasilkan tepung. Dengan proses fermentasi dia akan menghasilkan etanol, bioetanol. Oleh karena itu salah satu jenis yang merupakan andalan saat ini yang bisa dikembangkan dari aspek kehutanan adalah nyamplung. Karena setelah kami lakukan penelitian selama 15 tahun, kebetulan saya melakukan penelitian sejak tahun 2008, di saat krisis energi, di saat Indonesia menjadi net oil importer tahun 2004, dan 2016 kita import BBM 1 juta barel per hari, bayangkan, tidak bisa kita melayang. Dengan kebijakan B35 otomatis kita akan mengerem devisa yang hilang tersebut dan kita bisa efisiensi devisa sampai 171 triliun rupiah. Oleh karena itu pada kesempatan sini akan saya sampaikan terkait dengan keunggulan tanaman kita asli Indonesia, asli loh, asli Indonesia ini natif. Kebetulan saya sudah eksplorasi dari Sumatera sampai Papua dan itu semua ada. Asli Indonesia tersebar sangat luas. Dan indikasi bahwa tadi persyaratan RHL harus tumbuh di berbagai kondisi lingkungannya berbeda, maka indikasinya adalah tanaman yang adaptif adalah tanaman yang sebaran alamnya sangat luas. Salah satunya nyamplung. Nanti di sesi kedua akan saya perlihatkan bagaimana sebaran nyamplung di Indonesia. Dan ini toleran di lahan kritis. Kita sudah menanam di lahan eks kebakaran di Bukit Soeharto, sudah tumbuh dan sudah berbuah. Kemudian kita tanam di lahan yang basah, lahan gambut di Kalimantan Tengah, di topogen, gambut tipe topogen dan ombrogen tumbuh dan sekarang sudah berbuah. Minggu lalu saya mengantar tamu dari Korea yang tertarik untuk mengembangkan nyamplung untuk melihat hasil penelitian itu. Apalagi di mineral, 2 tahun sudah berbuah. Petani bilang, Pak itu baru berbuah 7-9 tahun, lah nggak dirawat. Lah kalau kita dirawat di Wonogiri yang saya tanam, 2 tahun sudah berbuah, 3 tahun sudah produksi massa. Kemudian daunnya panjang. Bapak-bapak dulu senior kami yang ada di Bogor, Litbang Bogor, nanam tahun 2060. Sudah 60 tahun masih berbuah di Gunung Kidul, padahal tanah kapur. Artinya apa? Produktivitas umur biologisnya sangat panjang. Itu di tanaman. Namun setelah 60 tahun seperti ibu-ibu mengalami menopause, nggak mau lagi berbuah, nggak mau lagi hamil, nggak mau lagi melahirkan. Nah, tapi di hutan alam, pada saat kita melakukan eksplorasi di seluruh Indonesia, lebih dari 1 abad pohon tersebut karena diameter lebih dari 2 meter. Jadi kelilingnya sampai 6 meter. Artinya inilah jenis natif yang harus kita kembangkan. Kemudian berbuah sepanjang tahun. Seperti pinus. Sementara kalau kita suka durian harus menunggu setahun sekali kan? Kecuali ucok bisa mendatangkan dari mana-mana. Tapi pada lokasi yang sama dia akan berbuah hanya setahun sekali. Setiap musim durian, setiap musim rambutan, setiap musim mangga. Tapi nyamplung berbuah sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan produktivitas buahnya sangat tinggi, antara 15 sampai 20 ton per hektar per tahun. Jarak 5 ton per hektar per tahun. Dan yang menjadi isu global adalah non-edible oil.
yang Uni Eropa saat ini memboikot kelapa sawit karena isu pangan dan isu lingkungan. Nah, dari tadi slide sebelumnya kita sudah mencoba di berbagai kondisi lingkungan dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus dan sudah mengalami respon berbuah yang bisa kita lihat di dalam slide ini. Kita lihat di tanah mineral, di tanah eks bakaran dan lahan gambut. Semua yang tadinya gersang terbuka sekarang sudah hijau. Dan ini tentu saja sangat menguntungkan untuk carbon trade ke depan, masyarakat bisa menanam dan teknik budidayanya sudah dikuasai sangat mudah dan juga potensial untuk kebutuhan tidak hanya biodiesel tapi juga untuk minyak pesawat. Saya kira itu di sesi pertama ini, nanti di sesi kedua akan kami tampilkan bagaimana contoh-contoh real yang ada di Indonesia dan bagaimana potensinya sehingga ini layak kita kembangkan. Terima kasih Pak Bani. Hidup nyamplung gitu. Ya, jadi ini semangat ya. Kalau ada nyamplung kan pasti ada jenis-jenis lain juga kan yang kita bisa ciptakan sebagai sumber energi yang terbarukan. Dan nyamplung, tadi saya dengar nyamplung itu sekarang saya pengen nyam gitu Pak. Ya bisa seperti gerakan nyam ya, nyamplung gitu. Ini menarik juga. Nah, pertanyaannya kan begini ya. Kalau nyamplung nih ditanam gede-gedean gitu. Kalau tadi swasta aja bisa 40 juta hektar, ini kan 12 juta hektar, kecil dong berarti. Ya. Jadi kalau kita berpikir dengan cara yang seperti itu, lantas adakah ekosistem yang mau beli gitu? Jangan-jangan kita tanam, bagus ya, kemudian sebenarnya bisa habis ke ekspor, tapi juga sebenarnya tidak berkontribusi pada bauran energi di Indonesia gitu. Karena itu saya ingin komentar ya, pendapat atau cerita dari PLN sendiri, apakah kalau ada gerakan semacam ini bagi PLN itu adalah sesuatu yang justru membantunya gitu. Kalau ini jadi bukan beban ya, bukan beban terpaksa harus beli dengan harga apa yang pas-pasan gitu, tapi juga sebenarnya ini adalah sesuai dengan visi dan misi PLN. Bagaimana roadmap-nya PLN, Pak Irfan? Baik, terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Izin Prof. Haryadi, Prof. Budi dan Pak Niko, kami yang paling junior coba sedikit menyampaikan. Mungkin dapat kami jelaskan Pak bahwa PLN dalam program transisi energi untuk dalam rangka menuju net zero emission 2060, PLN telah menetapkan salah satu program yaitu co-firing dalam roadmap-nya dan sudah dituangkan di rencana usaha penyediaan ketenaga listrikan RUPTL 2021 hingga 2030 bahwa program co-firing ini mempunyai peran yang sangat penting untuk salah satu program menuju net zero emission. Jadi co-firing ini dapat kami sampaikan bahwa PLN melakukan substitusi terhadap bahan bakar utama PLTU batubara dengan bahan bakar dengan jenis biomass. Dan biomass ini merupakan salah satu dari bahan bakar yang masuk ke dalam energi baru terbarukan. Dan dengan potensi ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa kami mencoba mengklasifikasikan ada produk-produk dari kehutanan atau dari wood base yang sudah kami gunakan berupa sodas, berupa wood chip, dan yang salah satu produk unggulan juga berupa wood pellet. Tadi disampaikan oleh Prof. Haryadi, wood pellet ini salah satu produk unggulan produk kehutanan, namun dengan regulasi internal PLN belum bisa di off take Pak, karena memang secara biaya penyediaannya kami memiliki regulasi yang membatasi untuk pembelian tersebut. Terus salah satu produk biomas yang lain yang sudah kami gunakan yaitu produk agri-waste, agriculture waste. Ini sudah kami implementasikan untuk co-firing, yaitu produk dari sekam padi, dari bonggol jagung, dan yang terakhir kami akan melakukan uji coba agri-waste dari produk turunan tebu, yaitu bagas tebu. Dan yang potensial juga yaitu salah satu produk dari palm base, dari kelapa sawit. Kita sudah
menggunakan juga cangkang sawit dan pelet tandan kosong. Namun produk ini memang sekali lagi kami masih dibatasi dengan regulasi, dengan kompetisi di luar ya Pak, di ekspor. Tentunya market luar ini lebih menjanjikan daripada market yang saat ini PLN sebagai off-takernya. Jadi cangkang ini karakteristiknya, cangkang sawit karakteristiknya hampir mendekati batu bara dengan nilai kalor dan karakteristik partikelnya juga, namun ini menjadi mutiara hitam Pak bagi pelaku industri perkebunan kelapa sawit untuk diekspor sebagai co-firing juga untuk pembangkit-pembangkit milik negara lain. Dan yang terakhir kami juga mengembangkan bahan bakar jumputan padat dari produk proses pengolahan sampah. Terus implementasi co-firing PLN ini tadi sudah kami sampaikan bahwa kami memulai dari tahun 2021 dan roadmap-nya menuju 2030. Dari tahun ke tahun kami ditargetkan kenaikannya 200 kali lipat Pak, hampir 200 kali lipat. Dan tahun ini kami ditarget di 1 juta ton penyediaan bahan bakar biomasnya. Tahun depan kita naik 2,2 kalinya sebesar 2,83, dan puncaknya nanti di 2025 Pak kita akan naik 10,2 juta, dan ini inline dengan salah satu program pemerintah yang untuk net zero emission di 2025 pemerintah mencanangkan 23% transisi energi dari bauran energi baru terbarukan. Dan untuk co-firing sendiri mengambil berkontribusi sebesar 3,6%. Dan 3,6% ini didapatkan dari 10,2 juta biomass yang harus kita sediakan, menghasilkan 12,7 terawatt hour energi bersih, dan diimplementasikan untuk 52 unit pembangkit PLTU PLN dengan daya terpasang sebesar 18,9 gigawatt. Terus terkait co-firing ini juga, bahwa co-firing ini memang memiliki nilai tambah atau keuntungan bagi PLN sendiri maupun bagi masyarakat luas. Jadi yang pertama, co-firing, penggunaan biomas ini merupakan salah satu dari energi baru terbarukan, dan konsep yang kami ibaratnya konsep penyediaan biomas ini merupakan konsep sirkular ekonomi atau ekonomi kerakyatan Pak, karena berbeda dengan energi primer lainnya yang semuanya sifatnya korporasi. Untuk bahan bakar biomas ini konsepnya ekonomi kerakyatan dan berbasis sirkular ekonomi. Bahkan dari tahun 2022 dan 2003 ini kami memicu dan memunculkan dan tercipta juga rantai pasok dari mitra-mitra pemasok yang berasal dari UMKM, industri-industri menengah, dan mungkin sebagian ada transformasi dari perusahaan industri kayu yang saat ini juga menjadi mitra pemasok biomasa. Karena mungkin tadi disampaikan bahwa wood pellet memang menjanjikan Pak, namun ternyata wood pellet ini ada periodik permintaannya Pak. Jadi sebagian besar memang wood pellet permintaan dari negara-negara Korea, Jepang maupun di Eropa ini digunakan saat musim dingin atau winter ya Pak ya, untuk pemanasan atau pengeringan produk-produk pertanian, sehingga ketika musim kemarau saat ini permintaannya menurun, dan produsen wood pellet ini menjadi mitra kami Pak. Mau nggak mau ada limbah-limbah industri kayu yang harus dikeluarkan, dan ini diserap oleh kami. Terus dalam menuju target 2025 untuk penyediaan 10,2 juta tersebut, tentunya kami dari PLN juga akan meningkatkan rasio persentase terhadap co-firing pembangkit PLTU kami. Jadi sebagai gambaran bahwa di tahun 2023 ini untuk rasio persentase co-firing pembangkit PLTU batubara kami berkisar 1-3%, sehingga nanti untuk menyerap 10 juta ton biomas ini berkisar sekitar
rasio persentase coveringnya sampai dengan 10%. Dan ini beberapa tipe boiler milik pembangkit PLTU kami juga membutuhkan sedikit penyesuaian atau reverse engineering. Terus terkait dengan potensi raw material yang tersedia di Indonesia, kami juga berharap kepada Kementerian KLHK, Pak Niko tadi disampaikan bahwa ada potensi lahan kritis atau potensi rehabilitasi lahan sebesar 12 juta hektar. Kemarin tim kami juga beberapa juga melakukan pemetaan baik itu on desk maupun ke lapangan. Kalau diasumsikan Pak, dari 12 juta hektar ini per hektarnya bisa memproduksi 50 ton per tahun, artinya ada potensi 600 juta ton per tahun. Nah ini kita bisa tidur nyenyak Pak, nanti Pak untuk menyediakan 10 juta. Selain dari produk-produk yang lain seperti tadi ada industri palm ya Pak ya, ada industri kelapa sawit, tentunya potensinya juga besar. Tapi tadi diskusi dengan Prof. Haryadi dan Prof. Budi ini Uni Eropa kayaknya sangat ini ya, sangat menentang terkait dengan industri kelapa sawit. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait roadmap covering PLN. Terima kasih. Terima kasih Pak Ervan. Jadi kalau kita lihat dari 24 ke 25 ya, itu PLN sebenarnya ingin pertumbuhan penggunaan energi biomas itu hampir 200% lebih ya. Itu 4 kali lipat ya, jadi 4 kali lipat. Jadi ini sebenarnya kalau cerita berhenti sampai di sini, maka sebenarnya kita punya harapan ya, tinggal 4 orang ini ya kumpulin dalam satu ruangan, terus besok ketemu Pak Jokowi ya, jadi langsung beres gitu, daripada kita bikin seminar lagi 6 bulan lagi belum jadi apa-apa gitu. Lebih bagus malam nanti gitu kita kandangin aja, mereka berempat ngobrol, besokan Pak Jokowi datang. Nah kalau langsung aja kita serobot, Pak selesaikan ini beres untuk satu urusan di Indonesia gitu. Nah kawan-kawan semua, sebenarnya kita menangkap ya, pertama kalau dari jenis kita itu banyak ya, banyak sekali peluang untuk menanam tumbuhan-tumbuhan energi. Jadi kalau ditransformasikan menjadi hutan energi atau kebun energi bagi rakyat, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di sisi kelembagaan sebenarnya ada peluang-peluang tadi kan, bahwa di tataran masyarakat memang kalau ada hitung-hitungan yang jelas ya, dan semacam kepastian hukum yang jelas, maka sebenarnya ini tinggal lari aja gitu. Bagaimana itu harus diadakan. Nah yang dari enabling condition sebenarnya adalah diperlukan juga, karena bagi PLN, tadi kan PLN pengen cari lahannya sendiri itu, kita bikin pemetaan sendiri gitu. Harusnya kan udah siap aja Pak, ya kan tinggal PLTU ini hutannya di mana, PLTU ini di mana, tinggal begitu aja kan. Ini kan PLN aja sampai mau turun tangan, jadi di enabling conditionnya sebenarnya penting juga apa PR-nya RH untuk bisa melakukan supaya ini selaras gitu Pak. Jadi semangat dari off-taker itu difasilitasi oleh KLHK, kemudian kelembagaan yang pas dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya imajinasi saya sebenarnya. Yang ini saya ingin gali sebenarnya sekarang, saya ingin mulai dulu dari Prof. Haryadi sebenarnya Prof. Ini kan urusannya itu kalau soal tanam menanam, itu pertama ada kabarnya tuh kabar buruk melulu Pak. Jadi upaya teman-teman tuh nggak pernah nggak pernah dipuji asalnya gitu ya, selalu itu seolah-olah gagal, seolah-olah ya, kalau urusan nanam di rumahnya sukses semua Pak ya nanam mangga, nangka segala macam tuh sukses tuh, tapi ketika ini urusan negara itu tiba-tiba yang sukses justru privat. Kita yang upaya yang kadang berbuat baik, ekonomi kerakyatan, ekonomi komunitas gitu, kok kayak tersendat-sendat terus. Ini apa sih challenge-nya dan inovasinya secara kelembagaan, apa sih Prof yang kita bisa share ke teman-teman di sini? Silakan Prof. Iya, jadi memang kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau menghubungkan antara energi baru terbarukan ini dengan masyarakat ya, barangkali kita harus mencari titik kritis sebetulnya apa
yang menjadi pemicu atau insentif bahasa ekonominya ya bagi masyarakat itu sendiri, itu nomor satu sebetulnya. Karena keberhasilan beberapa tempat ya, lokasi yang saya datangi misalnya untuk tanaman-tanaman yang dikembangkan masyarakat itu kuncinya adalah insentif sistem sebenarnya. Itu termasuk dari situ adalah hak atas tanah. Jadi kalau ini menggunakan tanah negara, prinsipnya sebetulnya adalah keamanan menggunakan itu sampai beberapa tahun kemudian, dan itu sebenarnya secara administrasi ada skemanya. Ya, apakah hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi poin pertama kalau saya lihat dihubungkan dengan masyarakat. Nah, ketika dikaitkan secara khusus dengan energi baru terbarukan, tentu pertanyaannya kemudian adalah pertama skala saya kira ya. Untuk membuat satu tadi itu 50 ton per hektar per tahun, kemudian dikalikan sekian hektar, itu pasti ada sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian harus mensuplai itu secara kontinu, karena itu juga menjadi sebuah critical point barangkali bagi PLN-nya gitu ya. Ya kalau suplainya tersendat-sendat gimana tuh nasib kan begitu. Nah, ini nggak bisa sebenarnya hanya satu aspek forestry menanam pohon. Tapi saya melihat bahwa ketika EBT energi baru terbarukan ini kementerian mana sebetulnya yang harus join together gitu ya, kerja bareng dengan Pemda, memastikan ruang, memastikan peningkatan istilahnya modal sosial masyarakat yang terlibat, dan itu biasanya pengalaman-pengalaman rehabilitasi yang berhasil itu yang pertama. Ketika masyarakat kita itu bukan orang yang netral loh, sudah juga kena problem korupsi, sudah juga kena problem ditipu orang gitu. Sehingga ketika ada program baru, ini apalagi nih datang ke sini, kan begitu secara umum. Nah, pengalaman teman-teman yang sukses di Lampung, Kalimantan Barat, saya melihat juga di Ambon beberapa tempat, itu trust building itu sering diabaikan. Padahal sebetulnya kuncinya kalau ini dikaitkan dengan sosial dan didukung masyarakat itu, tadi yang dari Lampung itu 2 tahun Pak, untuk membangun sesuatu yang akhirnya kita bisa saling percaya. Nah, persoalannya adalah ketika program ini bobotnya kepada teknikal, ya bibit lah, gitu ya, luas lah, tidak sesuatu yang terkait dengan kebutuhan sosial secara langsung, itu biasanya gagal, Mas. Dan kita sudah tahu di mana-mana seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, ketika ada suatu pengembangan energi baru terbarukan di suatu tempat, sekaligus kumpul antara gitu ya PLN-nya, dalam artinya tentu ada kementerian tertentu, supportingnya, pengembangan masyarakatnya, itu menjadi kesatuan pendekatan kira-kira itu, yang tentu saja berbeda kalau kita membangun ini di Jawa Barat katakanlah gitu, dengan di Sumatera Utara, dengan di Lampung, dengan di Kalimantan Barat, sangat spesifik. Nah, biasanya penyakitnya itu adalah ketika ini berupa proyek, itu orang lebih memikirkan administrasi daripada proses-proses sosial begitu. Nah, itu juga dihindari. Jadi pendek kata sebenarnya kita butuh wujud real sebenarnya. Yang pertama, hubungan antara energi baru terbarukan ini dengan kemampuan mendukung masyarakat secara sosial menghasilkan bahan bakunya. Contohnya di mana sih gitu. Nanti itu akan menjadi dalil dalam tanda petik gitu ya, secara nasional yang bisa disesuaikan. Kalau di Papua gimana, kalau di Sulawesi gimana, Kalimantan gimana, yang landasan utamanya bukan lagi teknologi, tapi sosial system. Nah, itu yang jarang kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir di sini, kalau ada proyek strategis nasional dan itu biasanya arahnya ke ekonomi, ya, pengembangan kawasan dan seterusnya. Kenapa ini tidak menjadi dalil juga terkait dengan ada harusnya proyek strategis nasional pengembangan energi terbarukan dengan aspek-aspek sosial yang melibatkan masyarakat tadi gitu. Karena suplai
bahan bakunya yang paling ringkas, serahkan aja pada orang kaya, kira-kira gitu. Serahkan aja pada perusahaan hutan tanaman ya, seperti sekarang kalau yang mensuplai kertas yang sudah 40 juta hektar per tahun, kalau diserahkan ke sana beres kok sebenarnya, nggak usah repot-repot gitu. Tapi pertanyaannya, apa pembangunan kita tuh selalu begitu? Selalu kalau ada ide baru itu pasti konglomerasi. Masyarakat lokal itu penonton gitu. Saya kira prinsip itu juga harus ditumbangkan dengan bukti nyata di lapangan gitu. Nah, caranya kita bisa berpikir bersama untuk memastikan hubungan antara supply dan demand tadi gitu. Saya kira demikian intinya, Mas. Oke, menarik ya bahwa kalau dalam konteks sosial itu ada satu adagium gitu yang menyatakan communication is everything, Pak. Jadi kalau di sosial tuh kalau ada problem seperti Jokowi itu nebak pasti problemnya komunikasi. Nah, di komunikasi yang buruk ini sebenarnya akan memperkeruh sebenarnya gagasan yang cemerlang. Jadi gagasan cemerlang itu kadang bukan pada inovasinya, tapi pada ketika how to communicate, ketika trust building tadi kan itu soal komunikasi. Ya kan, kalau saya sering ketemu Pak Haryadi, saya ngomong, hey Mas, atau nempuk-nempuk punggung, udah aman gitu. Cuma kalau Mas Budi itu baru ketemu sekarang, saya nempuk itu, sopo kue? Kamu siapa kok bisa nempuk-nempuk saya gitu. Itu yang si trustnya itu, yang kadang sering dilupakan karena seolah-olah kolaborasi itu hanya share vision. Bukan, dia trust, berbagi trust, share trustnya, bukan visionnya doang gitu. Nah, sekarang sebenarnya ketika kita bicara vision ya, Mas, saya ingin ke Prof Budi nih. Ini kan kalau kita di model bisnis akan ada branding ya. Seperti misalnya kita tuh tertipu, katanya branding itu marketing atau manipulasi. Ya karena kita nggak butuh aja sekarang semuanya di Tokopedia, pesan yang harganya berapa, nggak penting-penting amat kita beli gitu. Ya di Shopee atau di TikTok gitu. Sampai ibu-ibu bilangnya gini, pokoknya saya nyobain masak, kalau menunya dari TikTok pasti sukses. Kebayang nggak itu? TikTok itu faktor penentu enak dan tidak enaknya makanan, kurang ajar banget kan? Bukan lagi guru-guru masak gitu. Nah saya ingin dari Prof Budi, ini kan nyamplung, waktu ngobrol tadi dengan Prof Budi, saya kan jadi tertarik gitu. Kadang, wes golek tanah weh nanam nyamplung gitu. Untuk apa? Wanti-wanti pensiun gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, brand vision itu gimana Mas supaya rakyat itu bisa cepat gitu ya merespon bahwa ini sebenarnya bukan sekedar tanaman biasa, tapi sebenarnya tanaman yang memiliki potensi ke masa depan. Apakah dari visionnya dulu atau sebenarnya dari praktek-praktek kesuksesan dulu gitu. Kalau menurut Mas Budi gimana Mas? Baik, terima kasih. Ini yang saya sampaikan terhadap peluang-peluang bisnis tadi dan juga potensi yang ada. Mungkin bisa dibuka di slide berikutnya, panitia. Nah, pada saat kita akan bicara masalah komoditas untuk bisnis, maka kita harus yakin bahwa ada demand, ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan berarti tidak ada pasar. Banyak sekali saran-saran dari para pakar misalkan menyarankan nanam A sampai Z. Menyediakan bibit A, jenis A sampai Z. Tapi begitu ditanam, siapa yang mau membeli? Tidak ada pasar, tidak ada demand. Oleh karena itu seharusnya kita harus menangkap apakah ada demand dari user atau stakeholder. Nah, nyamplung ini setelah 15 tahun, saya memulai 2008 pada saat terjadi krisis energi, saya belum bayangkan apakah ini akan laku nanti di pasar. 15 tahun kemudian mulai berdatangan dari Jepang. Sekarang di perusahaan yang ada di Indonesia nasional tahun ini akan mulai juga dengan menggandeng masyarakat. Tadi sampaikan oleh Mas Dhani bagaimana mengajak masyarakat. Minggu depan saya ke Lembata, Flores. Mereka akan mengembangkan salah satu jenis yang potensial setelah nyamplung adalah Malapari Pungamia. Mengajak masyarakat untuk menanam, menghijaukan lahan kritis di Lembata untuk carbon trade. Nanti kalau menghasilkan buah itu added value untuk energi. Dan bahkan untuk yang lain akan saya sampaikan nanti. Keunggulan dari nyamplung ini bisa dilihat di dalam slide ini hutan alam di Indonesia. Setelah kita cek dengan peta indikasi tebaran di Indonesia,
Hampir di seluruh Indonesia ada. Artinya apa? Kita bisa mengembangkan nyamplung dengan potensi yang ada ini. Dimulai dari potensi yang ada ini, kemudian akan kita kembangkan dengan mencari biji-biji unggul yang sekarang sudah mulai kita hasilkan. Kita lihat itu pohonnya sampai raksasa-raksasa seperti itu. Berikutnya, di slide berikutnya, dan ini sudah terbukti bahwa buah atau dari biji nyamplung tersebut kita uji dan memenuhi syarat untuk biodiesel sesuai SNI yang kami tes ke Lemigas dan sudah dicoba oleh beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri dan sudah dicoba. Jadi saat itu saya mempunyai supir Pak Dirjen, saya itu masih Dirjen BUK Pak Bambang, sekarang Sekjen. Saya punya supir Pak Dirjen karena mencoba dan dia nggak mau yang pendek, saya mau nyoba sampai ke Merapi Pak Budi, sampai ke Kaliurang supaya tahu apakah meletus-letus atau tidak. Dan ternyata tidak berwarna, baunya wangi karena dari tanaman dan lebih irit daripada solar. Artinya apa? Ini sudah terbukti menjadi komoditas produk yang memenuhi SNI. Dan bahkan sekarang kami sudah mencoba skala laboratorium karena rencana ke depan 4 tahun ke depan sudah ada permintaan untuk bioaftur, untuk minyak pesawat. Kami sudah kirim sampel ke Pertamina, kirim sampel ke Jepang dan kirim sampel ke UGM. Hasilnya semua menyatakan nyamplung layak untuk bioaftur. Pasar sudah ada, demand sudah ada. Sekarang bagaimana kita serius untuk menghadapi itu? Menangkap peluang itu menjadi satu bisnis yang mengajak masyarakat juga ikut berpartisipasi. Slide berikutnya kita bisa melihat limbahnya. Di saat kita akan mengembangkan komoditas dengan skala industri, permasalahannya adalah limbah. Jadi kita harus mengikuti motonya Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah muncul masalah baru. Produk dihasilkan tapi limbah menjadi masalah baru. Bayangkan saja, bila tadi yang normalnya saja rendemen minyaknya 50%, berarti 50% yang lain adalah limbah. Yang kalau tidak kita olah akan menjadi masalah baru. Dan ternyata limbah bungkil yang saya analisis, protein kasarnya 2 kali bekatul. 24%, bekatul hanya 11-12%. Setelah itu saya usulkan ke Pertamina Foundation, lolos dan dapat penghargaan 2 itu, Pertamina Foundation, Sobat Bumi, dan yang kedua Pertamina Award 2014. Artinya apa? Bahwa limbah harus kita olah. Itu baru limbah yang pertama, bungkil. Kita lihat dari limbah yang lain, dari cangkangnya, itu bisa jadi briket. Asapnya kita tampung menjadi asap cair, Rp20.000 per liter. Untuk pengawet kayu yang selama ini pakai asam sulfat, untuk pengawet ikan yang selama itu pakai garam, bawa garam ke lautan. Ya. Kemudian kalau berlebih tadi bungkil sampai busuk, kita lakukan untuk pengkomposan, ada nilainya semua. 25.000 per 1 karung ya, per karung 25 kilo. Kemudian tadi yang sampaikan Mas Dhani, bisa bikin glowing. Saya sudah produksi, 3 tahun ini saya bagi gratis. Ternyata jerawat hilang. Pecah, flek-flek hitam ibu-ibu bisa glowing. Ini sudah ada testimoninya di internet. Bahkan herpes yang mencoba sudah 2 tahun dengan salep nggak sembuh, coba ini saya bikin yang 100%. 3 hari kering. Bahkan kakak saya sendiri kemarin, Bud, ini muncul herpes ini, coba begini. 2 hari kering. Untuk obat luar ya, jangan diminum. Nanti COVID minumnya ini minyak nyamplung. Dan sekarang Kutus-Kutus juga memanfaatkan 50% untuk tanam-tanami, salah satu produk Kutus-Kutus. 50%-nya Kutus-Kutus, 50%-nya nyamplung, dan itu untuk obat. Kalau Kutus-Kutus itu untuk terapi, untuk pegel-pegel ya, capek-capek. Dan yang terakhir, limbah terakhir adalah gliserol, limbah cair. Kita pakai untuk sabun. Harga sabun sekarang dijual di foto itu 85.000 satu batang. Lifebuoy cuma 2.500 karena ini pasarnya adalah pasarnya hotel untuk spa. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu ini. Sabun sama, karena mengandung kemarin total yang sangat tinggi. Dan sekarang kami akan masih proses paten untuk pelembab muka dengan farmasi. Masih dalam proses. Mahasiswa sudah lolos S1 dan menghasilkan pelembab dari minyak nyamplung. Wow. Ini limbah yang akan dihasilkan dan menghasilkan added value. Kemudian slide yang berikutnya, masyarakat bisa menanam dengan pola tanam yang bermacam-macam cara. Dengan agroforestry sebelum berbuah 3 tahun akan menghasilkan tanaman pangan. Dengan jarak tanam yang 10 kali 10 mata 5, maka akan masih tersedia lahan yang cukup luas untuk kebutuhan pangan.
Ini sudah kita aplikasikan dan analisisnya sudah kita publikasikan. Kemudian di lahan gambut di Sumatera Selatan kita sudah coba dengan agrosilvofishery, karena ada air bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan tanaman pangan, nanas, buah-buahan, dan nyamplung sendiri. Ini artinya bahwa ada added value dari pemanfaatan lahan dengan pola tanam yang bermacam-macam yang kita bisa terapkan. Bahkan dengan silvopastur, dengan pakan ternak yang ini akan dikembangkan di Merauke nanti oleh Medco, dengan rumput pakan ternak, karena di sana kebutuhannya sangat tinggi. Dan yang terakhir, dari slide ini kita bisa melihat, slide terakhir bisa dilanjutkan, karbon. Semua orang sudah tahu sekarang arahnya ke net zero emission, dan sekarang sudah terbuka peraturan dan perundangan terkait dengan perdagangan karbon. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang kita bisa mengajukan itu. Beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kami, Terveva rencana akan kerjasama ini sudah menghasilkan carbon trade di Paraguay tanaman untuk 30 tahun. Masyarakat menanam belum menghasilkan apa-apa sudah dikasih insentif. Permasalahannya adalah siapa yang mau bayar. Nah, ini kan masih dikaji oleh KLHK. Saya kira inilah harapan besar kita ke depan. Yang penting adalah bahwa pada saat kita akan mengembangkan suatu komoditas, apalagi EBT, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan BBN dunia, isu global, karena insya Allah tahun ini kita akan mulai nanam dengan 2000 hektar per tahun untuk memenuhi permintaan dari Jepang, 1000 ton abia aftur per tahun, dan mereka juga bersedia menjadi off-taker. Kalau bisa lebih dari itu maka mereka akan jual ke Eropa dan Amerika. Karena apa? Karena ini non-edible oil. Jadi sudah menjadikan salah satu solusi untuk EBT non-edible oil. Dan yang kedua adalah dia evergreen, tanaman nyamplung dan tanaman malapari. Sehingga dia akan bisa menutupi kebutuhan untuk menunjang program net zero emission di tahun 2050 dan 2060 untuk Indonesia. Intinya adalah untuk mewujudkan peluang tersebut perlu kolaborasi ya semua pihak, baik dari pemerintah terkait dengan regulasi, industri yang akan mengolah menjadi suatu produk, dan masyarakat untuk memberikan jaminan bahan baku. Ingat, jaminan bahan baku. Ini intinya. Kalau tidak sustain, komoditas yang kita jual tidak sustain setiap tahun, tidak bisa memenuhi kebutuhan industri, maka tidak akan berlanjut. Dan yang terakhir adalah ada jaminan pasar. Mungkin itu Pak Mas Dhani, bahwa inilah harapan ke depan Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya jadi teringat sebenarnya motivasi yang paling kuat. Kalau tadi Prof Haryadi menyebutkan insentif ya. Ini lagi-lagi juga pasar. Tadi dalam buku-buku psikologi itu ditemukan bahwa motivasi yang paling bisa menggerakkan orang itu uang sebenarnya. Kalau ada uangnya itu baru orang bergerak. Jadi kalau nggak ada yang bisa sukses seperti itu sebenarnya agama. Ya, jadi sebenarnya values yang tinggi yang tadi yang diceritakan oleh Prof Budi. Bagaimana sebenarnya ya banyak tikungan di hutan, banyak nyamplung di hutan kita kan gitu ya. Jadi berikutnya sebenarnya saya ingin ke Slido dulu sebelum ke Pak Ervan dan Pak Niko. Ini ada beberapa pertanyaan di Slido yang telah dipilih oleh kurator. Jadi pertanyaan yang pertama yang terpilih itu adalah, adakah biomas untuk co-firing yang berasal dari tanaman kehutan yang telah dilakukan oleh PLN? Nah ini mumpung nyambung dengan pertanyaan kedua Pak, ini kan bicara ke depan. Tanaman yang paling tepat untuk menggantikan bahan bakar minyak dan batu bara menurut penelitian akademis dan praktisi apa? Oke, mungkin Pak Irfan bisa respon. Baik, terima kasih Pak Dhani. Terkait pertanyaan pertama dan kedua ada sedikit korelasi. Mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan program co-firing biomass ini. Sebenarnya kami enggak ini apa ya, dari PLN ini enggak mengklasifikasikan secara detail terkait sumber raw materialnya apa untuk produk co-firing PLTU, karena sebenarnya substitusi co-firing dari batu bara ke bahan bakar biomas ini kami lebih berorientasi terhadap apakah jenis biomas itu mempunyai kandungan nilai kalor Pak. Yang pertama itu kandungan nilai kalor, yang kedua secara
kualitas atau uji analisa proximate maupun ultimate ini tidak menyebabkan dampak yang kritikal atau dampak yang major terhadap equipment dari pembangkit PLTU kami. Yang terakhir terkait dengan feedstocknya Pak, atau ketersediaan kontinuitas, bahwa mungkin dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk salah satu unit pembangkit PLTU misalnya di Suralaya yang ada di Banten, itu kami menggunakan sampai saat ini sudah perharinya itu sekitar 1.000 ton per hari Pak. Itu 1.000 ton per hari, kalau misalnya satu truk isinya 10, ada 100 truk yang hilir mudik. Jadi memang kami untuk biomass ini, kami ini Pak, istilahnya tetap berkomitmen bahwa PLN untuk substitusi batubara atau program co-firing ini kami mengamankan, kami tidak melakukan deforestasi. Jadi produk-produk biomass yang kami gunakan merupakan produk limbah dari industri pertanian, limbah dari industri perkayuan maupun kehutanan, dan kami mengamankan terkait dengan kontraktual untuk penyediaan biomas, bahwa bahan bakar biomas dari produk-produk forestry atau wood base ini tidak berasal dari tanaman-tanaman yang dilindungi maupun tanaman-tanaman yang dari kegiatan illegal logging. Terus terkait dengan isu nilai kalor, memang ini yang masih menjadi isu penting bagi kami, karena memang beberapa jenis kayu, khususnya kayu yang sifatnya lunak dan umurnya pendek, ini nilai kalornya rendah Pak. Jadi kalau kita bandingkan batu bara, kita menggunakan batu bara low rank kalori itu di kisaran 3.800 sampai 4.200, dan medium rank itu di 4.200 sampai 5.200. Biomass itu sendiri yang umumnya ada di Jawa itu dalam bentuk sodas itu hanya nilai kalorinya 3.000 Pak. Sehingga ini yang persentase ini, persentase co-firing untuk PLTU batubara ini yang masih kita limitasi Pak. Di Jawa kita masih 1-3% Pak. Terima kasih Pak Irfan. Jadi 2 pertanyaan itu udah kita jawab. Pertanyaan ketiga sebenarnya tadi Pak Profesor Budi sudah ya meresponnya, kena nyamplung dan apapun gitu. Jadi untuk penjaga hutan Trohid Zainul Farhi, jangan pulang dulu karena Anda memperoleh hadiah dari Direktorat Rehabilitasi Hutan. Nah, sebagai closing statement, karena waktu sudah pendek, saya minta Pak Niko, apa Pak respon terakhir yang kita bisa lanjutkan dari percakapan di talk show ini? Ya, terima kasih Pak Dhani. Sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Pak Prof. Haryadi Karto, Pak Prof. Budi, dan Pak Irfan. Ini masukan yang tentu saja sangat kita harapkan, karena kita sebagai pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan semua stakeholder yang terkait. Kalau tadi saya menggarisbawahi terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program, trust dan komunikasi, seperti tadi disampaikan Pak Prof. Haryadi Karto. Ini yang menjadi salah 2 corrective action yang saat ini sedang kita lakukan. Memang tantangannya banyak. Karena apa? Karena hampir di setiap wilayah pasti problemnya berbeda-beda, cara mengatasinya juga berbeda-beda, tetapi setidak-tidaknya kita bisa membangun trust, bisa membangun komunikasi yang lebih baik ke depan. Karena ini kunci keberhasilan RHL ke depan, termasuk pada saat kita memilih komoditas. Kalau kita pengen berkontribusi, RHL menjadi bagian dari kontribusi untuk bahan EBT, tentunya dari awal komunikasi ini harus kita bangun. Di samping juga kita harus memetakan di poin-poin mana saja areal-areal yang ini memang menjadi potensi untuk pengembangan EBT. Jenis-jenis tadi sudah disampaikan Prof. Budi, begitu banyak di Indonesia dan asli tanaman Indonesia. Ini suatu anugerah yang luar biasa, dan ini menjadi sumber potensi yang
perlu kita cermati lagi, perlu kita manfaatkan secara arif dan bijaksana. Dan harapan kita, Pak Dhani, ke depan upaya-upaya RHL kita ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi buat bangsa dan negara. Terutama dari sisi ekologi, dari sisi kesejahteraan masyarakat, dan dari sisi kontribusi terhadap pembangunan itu sendiri. Demikian Pak Dhani. Oke, terima kasih untuk semua narasumber. Tepuk tangan dulu yang meriah, panjang, ya, karena ide-idenya sangat inspiratif ya, dan juga sangat kritis, dan juga kita punya harapan ya bahwa 4 stakeholders ini seharusnya terus ngobrol sehingga apa yang kita bayangkan oleh Pak Niko bisa terwujud di beberapa hari kemudian. Saya izin untuk berdiri, Bapak Ibu semua, untuk foto. Fotografer sudah siap? Kepada panitia untuk sertifikat bisa diserahkan ke depan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta talk show pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi? Kita minta tepuk tangan dan terima kasih banyak kepada Bapak Dhani Munggoro selaku dari moderator pada siang hari ini yang sangat luar biasa ya. Tentunya kali ini akan ada penyerahan plakat dari Direktorat Rehabilitas Hutan yang akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Dhani Munggoro tentunya selaku moderator pada siang hari ini. Boleh sekali lagi minta tepuk tangan teman-teman semuanya? Silakan perwakilan dari Direktorat Perbenihan, yaitu ada Ibu Nurul Iftitah, S.Hud MSI, Direktur Perbenihan Tanaman Hutan. Kami persilakan untuk dapat membantu menyerahkan sebuah plakat yang dipersembahkan oleh Bapak Dhani Munggoro selaku moderator pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nurul untuk dapat menyerahkan kepada Bapak Ervan Julianto ST selaku Vice President BIT Bimosa PT PLN. Dan selanjutnya kami persilakan mohon izin Ibu untuk bantuannya dapat menyerahkan plakat kepada Profesor Dr. Insinyur Budi Laksono MP selaku peneliti dari BRIN. Selanjutnya mohon bantuannya Ibu untuk menyerahkan sebuah plakat persembahan dari Direktorat Rehabilitas Hutan kepada Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS, Guru Besar IPB. Boleh sekali lagi mohon tepuk tangan ya? Baik, yang terakhir kami persilakan Ibu mohon bantuannya kepada Bapak Nicholas Nugroho SH.Hud MT selaku Direktur RHK LHK. Baik, kami persilakan untuk seluruh narasumber dan juga moderator untuk dapat berfoto sesaat dan akan diabadikan oleh tim dari fotografer. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir siang hari ini di talk show Menanam Harapan Energi Baru terbarukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan ada persembahan tarian yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Kandang Jurang Doang, sebuah tarian Betawi yang akan dipersembahkan kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti talk show pada siang hari ini.